Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga pada baik-baik ya. Dan pertama, terima kasih buat teman-teman semua yang mau mampir dan melihat video kami. Di sini kami dari 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang atau berbagi ilmu tentang pembelahan mitosis. Pertama, mari kita kenalan dulu dari kakak yang di sebelah kanan. Halo, perkenalkan nama saya Rina Laurina. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya Naranisa. Perkenalkan, nama saya Reni. Pewarisan sifat-sifat genetik berlangsung melalui proses pewarisan kromosom. Pewarisan kromosom terjadi pada saat diferensiasi sel, pembelahan sel yang menghasilkan sel baru sehingga mempunyai fungsi yang berbeda. Selain itu, pembelahan sel juga berfungsi untuk perbaikan sel-sel atau jaringan pembelahan. Sel pada ekariot dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Sebelum melakukan pembelahan, sel mengalami terlebih dahulu periode interfase. Interfase sering disebut tahap istirahat. Hal ini merupakan istilah yang tidak tepat karena dalam tahap ini, sel justru berada di dalam keadaan aktif, melakukan metabolisme termasuk mempersiapkan sebelum melakukan pembelahan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan sel untuk mencapai ukuran dewasa, fase G1. Selanjutnya akan melakukan sintesis DNA dan kromosom menggandakan diri, fase S, dan melakukan pembesaran ukuran sel, fase G2. Sehingga sel siap memasuki fase M. Dan yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu tentang mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan mitosis berlangsung pada perkembangan embrio, dalam masa pertumbuhan, atau pada masa pemeliharaan jaringan suatu organisme. Misalnya, pada sumsum tulang, membentuk sel darah merah. Sel-sel paristem dan sel-sel kulit menghasilkan kulit baru. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lanjutan pembahasan teman saya akan membahas fase pertama, profase. Di tahap ini, sel mempersiapkan diri sehingga membutuhkan waktu paling lama dan energi yang paling banyak. Selama profase, dalam inti maupun sitoplasma, dalam inti benang-benang kromosom menjadi lebih padat dan mengepung, berkondensi menjadi kromosom yang tampak lebih jelas bila diamati dengan mikroskop cahaya. Ini ada gambar yang udah kelompok kami gambar. Di sini ada membran inti. Yang ini, gambar sini mungkin agak nggak kelihatan, tapi bisa kalian perhatikan. Di sini ada garis-garis kelompok. Itu namanya membran inti. Nah, yang di sini yang berwarna ungu dan biru ini namanya kromatid. Terdiri atas 2 kromatid bersaudara. Nah, yang 2 warna ini tuh namanya kromatid bersaudara, hasil penggandaan dari 1 kromosom. Jadi ini tuh hasil penggandaan. Dulunya itu 1, terus jadi 2, makanya disebut kembar. Nah, yang ini, yang kayak benang-benang ini namanya gland. Jadi di sini itu kromosomnya memadat dan menebal. Nukleoli atau butiran-butiran inti menghilang di setiap kromosom, melakukan duplikasi yang saya bilang tadi, menghasilkan kembar, ya kromotid. Pasangan kembar kromotid yang menempel satu sama lain. Ini menempel, ini juga ada tempelannya. Pada setiap kromotid ada yang bagian menyempit dan mengurangi mineral panjang di sini. Pada warna di setiap stromer, posisi stromer dapat berada di tengah, di tempat lain, bahkan di salah satu bagian ujung setiap kromotid. Jadi di sini, ini. Terus glandot yang terdiri atas mikrotubula mulai terbentuk dan terentang di antara 2 sentrosom. Pada bagian tumbuhan benang kuparak atau gelendongan tersusun atas mikrotubula pada yang terdapat pada sitoplasma, sedangkan pada sel hewan berada dari sentrosom.
Selanjutnya, sentrosom akan menjauhkan diri satu sama lain dan tampak terdorong sepanjang permukaan inti oleh adanya perpanjangan bekas-bekas mikrotubula di antara kedua sentrosom. Jadi antara ini. Jadi kayak gitu. Fase selanjutnya, metafase akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah metafase. Metafase ditandai dengan hilangnya membran inti dan munculnya serat-serat halus dari dua kutub yang berlawanan. Serat tersebut akan menempel pada sentromer dan menarik kromosom ke arah dua kutub yang berlawanan. Daya tarik yang seimbang menyebabkan kromosom akan terletak di tengah sel, yaitu pada suatu bidang imajinasi yang dinamakan bidang ekuator. Yang ketiga adalah anafase. Anafase berlangsung bila pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah dan diakhiri dengan terbebasnya pasangan kromatid bersaudara satu sama lain. Setelah itu masing-masing kromatid bersaudara akan menjadi kromosom baru yang bebas dan secara perlahan akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dari sel. Bersamaan dengan itu, mikrotubula kinetopor memanjang. Dengan berakhirnya anafase, kedua daerah kutub dari sel mempunyai kumpulan sejumlah kromosom yang lengkap dan sama satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu telopase. Pada saat telopase, mikrotubula non-kinetopor memanjang dan kembaran nuklei mulai terbentuk pada kedua daerah kutub dari sel. Membran nukleus yang berasal dari fragmen-fragmen membran nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran membran bagian dalam mulai terbentuk lebih lanjut. Kebalikannya dari peristiwa profase dan metafase, benang-benang kromatin dari setiap kromosom menjadi lebih padat dan bergelung. Mitosis atau pembelahan nukleus menjadi dua nukleus dengan kandungan genetik yang identik sekarang telah selesai. Selanjutnya akan diikuti oleh pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Sitokinesis atau proses pembelahan sitoplasma biasanya akan segera berlangsung setelah terjadi pembelahan inti, sehingga dua kembaran sel baru akan muncul. Sitokinesis pada sel hewan termasuk juga proses pembentukan kerut bidang pembelahan yang akan memecah dan memisahkan sel induk menjadi dua sel anak yang sempurna dan mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, diploid. Ada perbedaan yang nyata antara sitokinesis sel tumbuhan dengan sitokinesis sel hewan. Pada sel tumbuhan, sitokinesis diawali dengan terbentuknya lempeng sel pada keping metafase atau bidang ekuator pada membran sel. Sepanjang lingkaran bidang ekuator, semakin lama lekuk pembelahan yang berasal dari cincin mikrofilamen akan masuk makin tengah sehingga memisahkan dua sel anak yang lengkap dengan inti dan membran sel. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang mitosis. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang ada di video ini bisa membuat teman-teman sedikit merasa mengerti tentang mitosis. Semoga kami bisa bermanfaat untuk teman-teman yang udah nyempetin hadir di video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.